السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang keberanian dan kehebatan Abu Dujanah, namanya adalah Simak bin Kharashah, terkenal dengan Abu Dujanah. Beberapa sahabat tidak berani mengambil pedang dari Nabi itu. Abu Dujanah berani. Dan beberapa tahun yang lalu nama ini menjadi aib, ya. Ada seorang teroris yang bernama, saya kira bukan kunyah, tapi nama Abu Dujanah. Padahal yang benar adalah ini kunyah, bukan nama. Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Dujanah, Abu Sa'id Al-Khudri itu bukan nama, tapi kunyah. Nah, apakah kemudian kita hindari nama-nama seperti ini karena dipakai oleh ahli maksiat, orang kafir, orang sesat? Tentu tidak. Tentu tidak. Ambil contoh misalnya hari ini ada seorang pemabuk, penjudi, pencoleng, penjahat bernama Muhammad misalnya. Ya tentu itu tidak membatalkan niat kita untuk memakai nama Muhammad, nama mulia. Begitu pula nama Musa, nama Idris, nama Ibrahim, nama Ismail, termasuk Israel. Termasuk Israel, ya. Hari ini mayoritas kaum muslimin terkena syubhat. Hampir-hampir nggak ada anak-anak muslim yang diberi nama Israel, ya. Padahal sahabat masih banyak, tabi'in masih banyak, gitu. Nah, sekarang nggak ada, karena ya kita tahu kebiadaban, kebejatan, tidak punya malu dari Yahudi Bani Israel sekarang ini. Tapi bukan Israel, gitu. Kalau Israel tentu tidak bisa merubah hakikat bahwa beliau manusia yang sangat mulia, berilmu, bertakwa, nabi, anaknya juga nabi, ayahnya juga nabi, kakeknya juga nabi. Jarang-jarang seperti ini. Punya ayah nabi, punya kakek nabi, punya anak nabi, dirinya juga nabi. Tentu Israel adalah nama yang sangat mulia. Maka tidak terhalang bagi kita memberikan nama anak, cucu, cicit dengan Israel. Nah, justru kita balik. Mereka jangan kita, orang-orang biadab yang sedang membantai kaum muslimin di Palestina itu, jangan kita kasih nama Israel. Jangan mau, jangan ikut-ikutan mereka. Sebutlah Yahudi atau Bani Israel, anak-anaknya Israel. Israelnya nabi, mulia, bertakwa, berilmu. Anak-anaknya yang kurang ajar, ya. Ya, kita tinggalkan. Kita masuk hadis 92 atau hadis ke-6 dari bab al-mubadaratu ilal khairat, bersegera dalam kebaikan. Ani Zubair ibn Adi
dari Zubair bin Adi, dia berkata, ataina Anas bin Malik, aku mendatangi Anas bin Malik. Tentu waktu itu sudah tua Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik 2 atau 3 atau mungkin 4 atau 5 Ramadan tidak puasa. Karena sudah tidak kuat ya, sepertinya hampir 100 tahun. Berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam, tawil umrahu wa aksir waladahu wa malahu. Ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik, banyakkan anak Anas bin Malik, banyakkan harta Anas bin Malik. Tiga-tiganya terkabul ya. Sampai Umayyah, anak tertua dari Anas bin Malik ini, diminta oleh ayahnya Anas bin Malik untuk menghitung berapa anaknya yang sudah meninggal. Dihitung, karena saking banyaknya nggak bisa pakai hafalan, dihitung, catat. Berapa? Antum tahu? Nah dengar? Hampir 190 sekian. Itu anaknya ya. Kira-kira satu biang apa banyak biang? Ya nggak mungkin lah satu biang, ya kan? Ya nggak mungkin satu biang. Pasti ya 4, 5, 6. Ada yang meninggal, nikah lagi. Yang tidak boleh 5 sekaligus, 6 sekaligus. Yang boleh sekaligus hanya 4. Nah, di saat Anas bin Malik sudah tua renta, beliau didatangi. Padahal Anas bin Malik itu ketika Nabi masih hidup, Anas bin Malik ini umur belasan ya. Ketika meninggal mungkin sekitar 20 atau 19 tahun. Pertama kali dipertemukan oleh ibunya Ummu Sulaim, dibawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, aku serahkan anakku ini kepada engkau untuk melayani keperluanmu, makan, minum, mandi dan seterusnya ya, tentu tanpa upah ya. 10 tahun kira-kira. Anas bin Malik mengatakan, 10 tahun aku melayani Nabi. Selama 10 tahun aku melayani Nabi, jangankan dimarahi, ditanya aja nggak pernah. Ditanya kenapa aku melakukan sesuatu atau kenapa aku tidak melakukan sesuatu ya, buru-buru marah, ngomel, caci maki, nanya aja enggak ya. Misalnya jam segini, misalnya udah ada teh, udah disiapin teh manis kalau kata kita ya, kok belum? Enggak nanya. Buru-buru marah ya, nanya aja enggak. Ini luar biasa akhlak Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun untuk hak Nabi, tentunya hak pribadi Nabi. Adapun hak Allah tentu ditanya, udah sholat belum ya, berjamaah apa tidak, dan seterusnya. Untuk hak Allah, ini untuk hak pribadi beliau tidak pernah nanya. Nah, ini Anas bin Malik sudah tua renta, mungkin sudah 90-an tahun ya. Didatangi oleh Zubair bin Adi, anak muda. Fasyakawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kami datang kepada Anas bin Malik mengadukan tentang kebiadaban, kebrutalan, kebengisan siapa? Hajjaj bin Yusuf, terkenal sekali. Kebiadaban, kebengisan, kebrutalan Hajjaj bin Yusuf. Muslim apa kafir? Muslim, sholat, tapi bengis sekali. Entah berapa ribu kepala kaum muslimin dipenggal, termasuk cucunya Abu Bakar, anaknya Asma binti Abu Bakar, anaknya Zubair bin Awwam, bernama Abdullah bin Zubair, disalib.
Dan ada istilah khusus untuk Hajjaj bin Yusuf ini, Mubiru Sakif, penumpah darah dari Sakif, kan asli dia Sakif. Maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dari Sakif, ya nggak jauh dari Mekah. Sakif, entah hari ini namanya masih Sakif atau berubah, kan banyak nama yang berubah. Dulu Zulhulaifah, sekarang Bir Ali. Dulu Syam, sekarang Palestina, Yordan, Damaskus, ya. Ada nama-nama yang berubah. Mekah, Madinah, Mesir itu dari ribuan tahun yang lalu tidak berubah namanya. Jeddah, Riyadh kan nggak ada di riwayat hadis sebuah tempat namanya Jeddah, Riyadh, Damam, nggak ada kan? Nah, di saat kaum muslimin dizalimi oleh Hajjaj bin Yusuf ini, datanglah Zubair bin Adi, barangkali mewakili umumnya kaum muslimin, karena luar biasa penderitaan kaum muslimin tatkala Hajjaj bin Yusuf ini berkuasa, dan bukan khalifah, cuman gubernur Mekah Madinah, ya, Hijaz. Dan menarik, di penyalipan Abdullah bin Zubair oleh Hajjaj bin Yusuf ini, kita sedikit ke Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Khalifah kaum muslimin, dan beliau soleh luar biasa, berilmu luar biasa. Tapi sayang kurang cakap, kurang terampil dalam pemerintahan. Istilah kita politik apalah ya, memimpin. Maka tidak cukup sekedar hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, soleh, bertakwa, tapi nggak tahu tentang kepemerintahan, nggak cukup. Beda dengan Abu Bakar, bukan cuman soleh, bukan cuman beriman, bukan cuma berilmu, hafal Al-Quran, ribuan hadis, tapi juga cakap, terampil. Begitu juga Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, ya. Kecuali ini Abdullah bin Zubair kurang terampil, ya. Kita tahu di zaman Abdullah bin Zubair itu beliau menjadi khalifah, tapi tidak sempurna. Tidak seluruh daerah kaum muslimin dikuasai beliau, terutama Syam masih dikendali Muawiyah. Yazid, ya, anaknya Muawiyah. Jadi Abdullah bin Zubair ini menguasai seluruh kaum muslimin kecuali Syam, ya. Nah, karena ketidakterampilan beliau, walaupun soleh luar biasa, berilmu luar biasa, akhirnya berkurang. Tinggal apa? Tinggal Mekah Madinah. Cuman kekuasaan beliau cuman Mekah Madinah. Akhirnya berkurang lagi, cuman Mekah saja. Yang dikuasai oleh Abdullah bin Zubair itu cuman Mekah. Abdullah bin Zubair ini sering ditimang-timang oleh Aisyah, ya, karena ponakannya kan. Dan Abdullah bin Zubair ini bahkan namanya kan dipakai oleh Aisyah. Aisyah itu kunyahnya apa? Masih ingat? Aisyah punya kunyah apa? Ummu Abdillah, ibunya Abdullah bin Zubair ini, keponakannya. Berkunyah dari keponakan karena memang Aisyah nggak punya anak. Nah, Abdullah bin Zubair ini dan pasukannya satu persatu, ya, kalau melawan orang kafir, barangkali ini mau melawan sesama muslim. Hajjaj bin Yusuf dan pasukannya kan muslim,
Maka ya sudahlah, ngalah aja daripada mati-matian, ya kan. Orang sesama muslim ini mereka lebih cerdas daripada kita. Kalau kita kan enggak, oh dia enggak berhak, dia merebut kekuasaan, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Padahal mereka muslim, kita muslim. Yang pintar sahabat apa, ngalah, udahlah. Akhirnya satu persatu mereka meninggalkan Abdullah bin Zubair. Tinggal satu orang yang siap mati bersama Abdullah bin Zubair. Antum tahu siapa? Ibunya, Asma. Luar biasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Asma binti Abu Bakar, ya. Akhirnya mati disalib di situ. Abdullah bin Zubairnya, ya, bukan Asma'nya. Luar biasa ini. Maka kaum muslimin ya semakin, ya gimana ya, daripada sesama muslim tumpah darah, ya udah ngalah. Memang kita sedang diuji oleh pemimpin yang sangat zalim ini. Enggak usah digulingkan, kita lawan, enggak usah, kecuali dia kafir, gitu ya. Nah, tidak seperti orang-orang Khawarij hari ini, anak-anak muda, kita pertahankan nih, jangan mau kalah, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, padahal sesama muslim. Itu buruk. Nah, ketika Zubair bin Adi mengadu kepada Anas bin Malik tentang kezaliman, kebrutalan, kebejatan, kebengisan Hajjaj bin Yusuf, gubernur Mekah waktu itu, Anas bin Malik menjawab, isbiru, bersabarlah kalian. Nah, ini ulama, ini berilmu, ini sahabat. Beda dengan tokoh-tokoh hari ini. Siapkan oleh kalian, kita turun ke jalan, kita lawan, kita bela kebenaran, kita pertahankan keadilan, kita perangi kezaliman itu. Padahal itu omongan yang bagus, ya. Intinya apa? Jangan mau dia yang berkuasa, gitu. Kita nggak mau dia yang berkuasa, mestinya kita, gitu, kalau mau jujur. Tapi mereka nggak jujur, yang keluar dari mulutnya, kita bela hak rakyat, kita pertahankan keadilan ini, kita perangi kezaliman ini, ya, kita siap mati demi rakyat. Itu yang keluar dari mulut mereka. Padahal secara jujur mereka menginginkan kekuasaan. Jangan dia, tapi kami. Itu. Nah, beda dengan Anas bin Malik, sahabat ini. Ketika ada yang mengadu Hajjaj bin Yusuf zalim, kejam, brutal seperti ini, dijawab, isbiru, bersabarlah kalian. Udah sabar saja. Maksudnya jangan dilawan, nggak usah turun ke jalan, nggak usah keluar al-khuruj, gitu. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ, karena tidak akan datang kepada kalian satu zaman, إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ, kecuali zaman itu pasti lebih apa? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk dari sebelumnya. Nggak mungkin lebih baik. Allah Maha tahu. Allah ngasih tahu kepada nabinya, kemudian beliau kasih tahu kepada para sahabatnya, akhirnya sampai kepada kita semua. Zaman itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Maka zaman terbaik kapan? Zaman terbaik kapan? Rasul dan para sahabat, itu zaman terbaik. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian setelah aku, yaitu tabi'in, kemudian setelah tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Zamanku maksudnya zaman beliau bersama sahabat tentunya, kan nggak mungkin beliau sendirian, kan. Itu zaman terbaik. Oleh karena itu zaman terburuk kapan? Zaman terburuk kapan? Saat trompet sangkakala ditiup, nah itu zaman terburuk. Maka terus memburuk gitu. Tapi antum harus paham, ini sekup
sekup dunia, bukan sekup kecamatan, sekup kabupaten, sekup provinsi, sekup Indonesia. Enggak ya. Artinya begini, Indonesia sekarang dalam hal ibadah, dalam hal jilbab, dalam hal meninggalkan riba, dalam hal sholat berjamaah di masjid lebih baik dari 30 tahun yang lalu. Mungkin nggak? Mungkin. Katanya lebih buruk. Iya, sekup dunia ya, kalau dilihat secara menyeluruh sedunia. Kalau Indonesia enggak, apalagi cuman di kampung kita. Di kampung kita 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu nggak ada yang kenal sunnah, nggak ada yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, penuh dengan bid'ah. Sekarang berkibar sunnah, mustahil? Ya tidak mustahil. Bertentangan dengan hadis itu? Tidak. Nah sekali lagi, itu sekup internasional, bukan satu negara, apalagi provinsi, apalagi kabupaten, kecamatan. Makanya sabar. Masih mending sekarang daripada 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi akan lebih buruk dari ini. Mungkin timbul pertanyaan antum, lah berarti setelah Hajjaj bin Yusuf mati lebih dahsyat lagi, pertumpahan darah, kebengisan? Jawabnya tidak. Tidak ya. Ya kita tahu dalam sejarah setelah Hajjaj bin Yusuf mati kan tenang. Apalagi setelah yang jadi khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz, luar biasa tenangnya, kayanya, hebatnya. Tapi tetap lebih baik zaman Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah urusan akhirat, urusan ibadah, urusan dosa pahala, bukan masalah ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, transportasi bagus, kemudian alat komunikasi hebat. Bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, insya Allah antum tahu, makin lama makin baik, makin bagus, pasti ya. 40 tahun yang lalu kalau kita kumpul di sini, atau 50 tahun yang lalu ngaji, pasti insya Allah kipas-kipas ya kan, panas ya. 40 tahun yang lalu, 50 di mana-mana ya kan. Alhamdulillah sekarang pakai AC di mana-mana, kan lebih bagus, lebih enak kan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah urusan dosa, pahala, manhaj, akidah, urusan keakhiratan nanti, bukan urusan dunia. Kalau dunia tentu lebih baik ya. Seburuk-buruk zaman Hajjaj bin Yusuf masih lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz atau setelahnya. Kenapa? Karena masih banyak sahabat yang hidup. Nah sementara di zaman setelah Hajjaj bin Yusuf sudah banyak yang meninggal, atau mungkin tinggal dikit atau habis. Ketika tidak ada satupun sahabat yang hidup di muka bumi, ya sudah bukan sebaik-baik Qarn. Sebaik-baik Qarn kan ketika ada sahabat yang masih hidup. Paham insyaallah ya. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian ketemu Allah, sampai mati. Berarti di hadis ini sepertinya tidak ada perkecualian. Padahal ada perkecualian enggak? Memburuk, tiba-tiba membaik. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Kapan? Iya, saat dua orang ini bertemu. Ketika dua orang ini bertemu, maka itulah membaik. Yang satu sekarang sudah lahir, yang satu lagi belum lahir. Ya. Yang satu siapa? Yang sudah lahir? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang sedang diangkat oleh Allah, bal rafa'ahu Allah.
Allah angkat Nabi Isa ke tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Nanti Nabi Isa ini akan turun, akan bertemu dengan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Abdullah karena Rasul mengatakan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah yang bergelar dijuluki Al-Mahdi atau Imam Mahdi, yang ketika Nabi Isa nanti turun dan Nabi mengatakan seandainya kita di sana akan aku tunjukkan batu pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kan selama ini Nabi Isa nggak menginjak bumi. Nah, bumi pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa itu berupa batu. Aku tahu itu. Sayang kita tidak sedang di sana. Kan di Moskow ya. Nah, ketika turun itu Imam Mahdi sedang mengimami sholat subuh. Imam Mahdi tentu berilmu, baca riwayat-riwayat hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan tahu ini saatnya. Siapa yang di belakangnya tahu, maka Imam Mahdi mundur. Sudah sholat nih, mundur memberi kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa mendorong punggungnya Imam Mahdi supaya tetap menjadi imam dengan mengatakan, aku tidak berhak menjadi imam, aku bukan bagian dari umat ini, engkau lebih berhak, dan seterusnya. Ini zaman yang luar biasa, zaman yang dikatakan memenuhi bumi dengan keadilan, kebaikan, sunnah, akidah, dan seterusnya. Setelah bumi dipenuhi dengan keburukan, kezaliman, bid'ah, syirik, dan seterusnya. Nah, berarti perkecualian. Ini yang hak, ini yang tepat. Adapun yang berpendapat perkecualiannya adalah zaman Umar bin Abdul Aziz, ini tidak tepat. Banyak adalah ulama yang berpendapat zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik dari zaman Yazid, zaman Muawiyah. Ini pendapat yang lemah. Kalau secara materi, kesejahteraan, ketenangan, betul sekali. Orang ambil zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kebingungan. Ini Baitul Mal itu bertumpuk-tumpuk hartanya, tapi mau cari mustahik, orang-orang fakir, miskin, gharim, sulit. Karena rata-rata kaum muslimin sejahtera. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Lalu ada yang berpendapat ini perkecualian. Sekali lagi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh Nabi kebaikan di sini adalah kebaikan yang berhubungan dengan pahala, dosa, manhaj, akidah, sunnah, akhirat. Bukan kesejahteraan, teknologi, kekayaan, bukan. Nah, terakhir baru Anas bin Malik mengatakan, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku dengarkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Anas bin Malik tidak mengucapkan kalimat terakhir ini, apakah kita pegang ucapan tadi? Apa kita buang? Cuman kata-kata dia. Cuman kata-kata Anas bin Malik. Nggak usah dihiraukan. Betul? Salah. Walaupun Anas bin Malik tidak mengatakan sami'tuhu min nabiyyikum, aku dengar ini semua dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Anas bin Malik tidak mengatakan seperti itu, tetap kita husnudzon, baik sangka bahwa para sahabat itu tidak mungkin berani ngarang-ngarang sendiri, ijtihad sendiri, apalagi tidak ada sahabat lain yang membantah ucapan Anas bin Malik. Gitu ya. Karena ada sebagian saudara kita yang mengatakan itu kan kata-kata Umar, itu kan kata-kata Bilal, itu kan kata-kata Anas bin Malik, bukan kata-kata Nabi. Yang dalil itu kan kata Nabi. Wah, ini bahaya. Ini berarti suudzon kepada sahabat.
sombong, seolah sahabat itu berani ngarang tentang agama, kecuali berbicara tentang dunia, gitu ya. Berbicara tentang makanan misalnya, berbicara tentang teknologi misalnya, ya mungkin. Ketika berbicara tentang pahala, dosa, surga, neraka, hal yang gaib apalagi, walaupun itu ucapan seorang Abu Hurairah, seorang Anas bin Malik, seorang Bilal, wajib kita pegang, kecuali ada bantahan dari sahabat lain. Kalau ada bantahan dari sahabat yang lain, kita bahas yang benar yang mana. Seperti Bilal mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, sedangkan Fudail bin Abbas mengatakan Rasul belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Ini kan bertentangan. Kita bahas yang kuat yang mana. Seandainya Bilal doang yang ngomong, nggak ada pendapat lain, ya kita pegangi ucapan Bilal. Sekali lagi, ucapan sahabat bukan main-main, kita pegangi, karena nggak mungkin para sahabat itu ngarang sendiri, dan itu jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid. Yang pertama, saya pilihkan saja ya. Wilayatul Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi zalimatun fahuwa mubiru Thaqifah. Ini dia. Kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf ini zalim, luar biasa zalim sekali. Sampai Hasan Basri berani memastikan, Hasan Basri di zaman Hajjaj bin Yusuf kan, seandainya kelak di akhirat masing-masing kaum, masing-masing generasi menyerahkan orang terzalim di masanya, lalu kita serahkan Hajjaj bin Yusuf, kita menang, gitu. Artinya di generasi-generasi itu menurut beliau Hasan Basri, kezaliman Hajjaj bin Yusuf luar biasa. Sampai ada istilah mubirus Thaqif, penumpah darah dari Thaqif. Hikmatu ahli ilmi wa bu'du nadarihim wa ma'rifatihim liwaqi'in nas. Orang yang berilmu itu pandangannya jauh, wawasannya luas, berbeda dengan orang jahil. Ini gara-gara dia nih, gara-gara dia jadi pemimpin nih, apa-apa mahal, dipersulit, udah ganti, gulingkan. Nah, itu orang awam. Kalau orang berilmu, sabar, ada begini, karena dia pemimpin, dia raja, dia khalifah, dia presiden, tidak bisa semudah itu. Begitu orang yang berilmu itu. Beda dengan anak-anak muda khawarij, mahasiswa-mahasiswa yang nggak paham sunnah, ya, turun ke jalan, gulingkan, caci maki, hujat, gitu. Ya tahun 98 kayak apa? Seolah mahasiswa itu jadi pahlawan, ya kan? Berhasil menumbangkan Soeharto. Setelah tumbang, apa yang terjadi? Menjadi baik, menjadi buruk. Semakin buruk. Satu provinsi hilang, gambar porno di mana-mana, ya, majalah apa itu dulu Playboy apa-apa, sampai bisa terbit di negeri kita, aliran sesat semua. Lebih buruk. Orang yang berilmu, bahkan ketika pengalamannya juga sudah banyak, taruhlah nggak terlalu dalam ilmunya, orang-orang tua, ya udah sabar, kan gitu. Nggak seperti anak-anak muda ini, udah ilmunya nggak ada, pengalamannya cetek tapi sok-sokan, ya kan? Anak-anak muda mahasiswa itu turun ke jalan kan sok-sokan aja, gitu. Paling pengen tampil, dan keadaannya kan seperti itu. Antum bisa tahu ya kan? Tahun 66 mereka kami kapi dan seterusnya, antum masih ingat ya kan? Apa itu tuh 3 tuntunan rakyat apa-apa itu turun kan Soekarno kan? Tahun 66. Nah, tahun 80-an
Ya, angkatan 66 ini yang pada demo mahasiswa tahun 80-an, 85, ya, didemo oleh mahasiswa. Antum tahu, didemo oleh mahasiswa. Demo itu mahasiswanya tahun 80-an. Gitu. Nah, mahasiswa yang mendemo pejabat tahun 80-an sekarang enggak sekarang ya, mungkin tahun 2000 atau 2010 lah. Diapakan? Didemo, ya kan? Lah, tahu sekarang yang tahun 2000-an mendemo 98 ya. Jadi pejabat, ada yang menteri, ada yang gubernur, didemo lagi. Jadi muter terus. Lingkaran setan ya kan? Dulu mendemo, sekarang didemo. Dulu mendemo, sekarang didemo. Terus apa kita pertahankan seperti itu? Udah stop demo. Bukan ajaran Islam, bukan cara Islami, itu cara orang kufar. Lihat Anas bin Malik, sabar kalian. 10 tahun berada di sekeliling Nabi alaihi salatu wassalam, ditarbiyah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Intisharul fasadi akhir zaman, nanti di akhir zaman keburukan itu akan tersebar. Kalau hari ini antum melihat keburukan seperti ini, maka 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan lebih buruk lagi, akan lebih buruk lagi, akan lebih buruk lagi. Sekali lagi, skup internasional, bukan daerah, bukan negara. Ya, itu saja. Kita sisakan waktu untuk soal jawab. Ada pertanyaan, silakan.